mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya adalah melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pedas Channel. Pada kali ini akan sedikit memberikan informasi tentang tugas dan fungsi kepala dusun atau disebut dengan kepala kewilayahan atau sebutan lain. Menurut Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Kita langsung ke pasal 2. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1-5 terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Yang akan kita bahas sekarang adalah pelaksana kewilayahan. Dalam pasal 4, pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa, luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Sebelum lanjut, alangkah baiknya yang belum klik subscribe-nya silahkan diklik dulu, klik like-nya, subscribe, dan aktifkan lonceng. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati atau wali kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam pasal 10 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Fungsi kepala dusun atau kepala kewilayahan. Yang pertama adalah pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya adalah melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Yang selanjutnya D adalah melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, pembinaan dan pengawasan dalam pasal 13, Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, inilah susunan organisasi pemerintah desa. Ada kepala desa, ada sekretaris desa. Sekretaris desa dibantu oleh 3 kepala urusan, dan di
sebelah kirinya dari kepala desa dibantu oleh 3 kepala seksi, adalah kepala pelaksana kewilayahan atau disebut dengan dusun atau sebutan lain. Jadi di sini kepala pelaksana kewilayahan memiliki tugas, memiliki fungsi yang mempertanggungjawabkan tugasnya langsung kepada kepala desa. Kita akan membahas peraturan Bupati Garut nomor 18 tahun 2016 tentang SOTK pemerintah desa. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kita akan bahas pelaksana kewilayahan. Di dalam peraturan Bupati Garut nomor 18 tahun 2016 tentang SOTK pemerintah desa, dalam paragraf ketiga pelaksana kewilayahan pasal 4 Ayat 1, pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh kepala dusun. Nah, jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan. Yang pertama adalah keuangan desa, B. luas wilayah kerja, C. karakteristik, D. geografis, E. jumlah kepadatan penduduk, yang terakhir serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan Bupati Garut nomor 18 tahun 2016 tentang SOTK pemerintah desa meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Itulah sahabatku sedikit tentang tugas dan fungsi kepala dusun atau kepala wilayah atau sebutan lain. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.